Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, tim penjinak bom dari Detasmen Gegana Satuan Brimopolda Sulsel dikerahkan untuk mengevakuasi korban meninggal dunia akibat ledakan bom yang ditengarai adalah bom ikan di rumah warga Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada Selasa malam. Dan untuk melihat seperti apa keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan juga kronologinya, dapat kita hubungi rekan reporter Tribun Timur dari Makassar, ada rekan Emba yang sudah bergabung melalui virtual Zoom meeting. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore, Ilu. Ya, baik rekan Emba, seperti apa kronologi kejadian yang sudah diterangkan oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya ledakan bom dari salah satu rumah warga di Kabupaten Bulukumba? Ya, baik Ilu. Jadi sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di mana salah satu rumah warga, rumah berlantai 2, ini terjadi ledakan begitu, sekitar antara pukul 9 hingga pukul 10 WITAS pada Selasa malam kemarin. Ledakan ini selain merusak bangunan rumah di dinding bagian lantai bawah, juga mengakibatkan seorang penghuni rumah bernama Yusmawati dikabarkan meninggal dunia akibat ledakan tersebut. Tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Sulsel itu kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan sterilisasi dan juga evakuasi terhadap jenazah almarhum. Tim Jibom ini dipimpin oleh Danten Gegana Pol Mansur, bergerak dari Makassar ke Bulukumba itu sekitar pukul 2 dini hari dan melakukan proses sterilisasi di lokasi kejadian itu pukul 6 pagi. Setelah itu dilakukanlah evakuasi terhadap mayat korban. Sterilisasi ini penting dilakukan oleh Jibom karena untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bahan-bahan peledak lainnya yang berpotensi meledak saat dilakukan olah TKP ataupun proses evakuasi. Dalam proses evakuasi atau proses sterilisasi ini, tim Jibom dikatakan oleh Dansat Brimopolda Sulsel Kombes Pol Hero Novianto menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya detonator dan juga sumbu api begitu. Kombes Heru juga memastikan bahwa dari barang bukti ini kuat dugaan ledakan bersumber dari bom ikan yang diduga diracik di dalam rumah tersebut. Ilu. Iya, mungkin dari pihak kepolisian begitu rekan Emba untuk pemicu ledakan dari bom yang disimpan di dalam rumah sudah diungkapkankah apakah karena mungkin suhu ruang ataupun juga ada pemicu lain yang mengakibatkan akhirnya bom ini meledak pada malam hari? Ya, terkait hal ini sudah kami tanyakan langsung ke Kombes Heru, namun Kombes Heru mengatakan untuk penyebab pasti terjadinya ledakan ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut, yaitu dilakukan oleh personil Satreskrim Polres Bulukumba bekerja sama dengan laboratorium forensik dan juga tim Gegana. Sejauh ini belum ada dugaan pasti penyebab dari terjadinya ledakan. Namun untuk sumber ledakan ini sudah dipastikan oleh Kombes Heru bahwa bersumber dari bom ikan, yaitu bom yang berbahan dari detonator dan juga sumbu api tersebut. Ilu. Dan juga rekan Emba terkait dengan adanya bom ikan ini untuk dari pihak kepolisian sendiri, seperti apa mungkin pengungkapannya terkait dengan tingkat kebahayaan dan juga mengapa alat untuk menangkap ikan ini yang juga artinya dilarang masih digunakan di masyarakat setempat? Ya, untuk kategori bom ikan dijelaskan oleh Kombes Heru
Sebenarnya ini masuk dari kategori bahan peledak low explosive atau ledakan rendah. Hanya saja ketika bahan ini dikumpul dalam satu ruangan dalam jumlah besar, kata dia berpotensi menimbulkan high eksplosif atau ledakan besar. Terkait penggunaan bom ikan, Kombes Heru mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menangkap ikan ataupun mencari ikan dengan menggunakan bom ikan, karena selain membahayakan diri sendiri bagi nelayan, juga merusak biota laut yang ada di perairan begitu. Sehingga ketika biota laut ataupun terumbu karang rusak, maka masyarakat ataupun nelayan sendiri yang akan dirugikan, karena akan butuh waktu lama untuk bagaimana ikan itu kembali beraktivitas di terumbu karang yang sudah rusak. Baik, dan juga rekan Emba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah korban, ditakutkan masih ada sisa-sisa bahan peledak lainnya yang masih tersimpan dan juga membahayakan warga di sekitar. Mungkin seperti apa tindakan yang diambil oleh kepolisian, rekan Emba? Ya, betul, sudah disterilkan tadi tuh. Mengantisipasi adanya ledakan susulan itu, tim Gegana dikerahkan untuk melakukan sterilisasi atau pembersihan dari bahan-bahan berbahaya termasuk detonator ataupun sumbu. Dan Sabrimob ataupun Kombes Heru sudah mengatakan seluruh bahan-bahan berbahaya yang ada di rumah itu telah dievakuasi ataupun disterilkan, dan rencananya siang ini, infonya tadi sekitar jam 2 itu akan dilakukan pemusnahan di lokasi aman yang tidak jauh dari lokasi. Tujuannya untuk menghindari kejadian susulan. Jadi bahan detonator ini memang dianggap bahan yang mudah meledak, olehnya itu perlu dilakukan segera untuk pemusnahan atau peledakan barang bukti. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan update dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan juga pengungkapan kronologi dari pihak kepolisian terkait ledakan bom ikan di salah satu rumah warga di Kabupaten Bulukumba. Tertutup, dia akan fermentasinya akan mantul, dan semakin banyak pantulan semakin mendorong. Di tempat terbuka dia tidak ada pantulan, langsung kita lihat di TKP kan sudut itunya kan paling sekitar 3 meteran, dan pas itu baru menekan, makanya dampaknya luar biasa. Mirip itu kan dia. Petasan, ya sebenarnya petasan merupakan bahan laut, tapi dalam kapasitas besar jadi air. Nanti lah nak balik mungkin dia. Reka bang. Tidak mungkin menjepang kamu tanggilan. Ini 8 tahun dan itu orang yang Anda lagi ke bawah. Mundur ya. Oke. Coba mundur guys semua. Ada Dari malam pukul setengah 11, 10.30 itu Pak Kapolres telepon saya menyampaikan bahwa ada ledakan di wilayahnya dia di daerah Kecamatan Kajang, yang diindikasikan dicurigai adalah bom ikan yang dirakit kemudian meledak di satu rumah. Saya perintahkan Dandim Gegana bersama tim untuk berangkat ke sana, bergerak sekitar pukul setengah 12, nyampe lokasi jam 2 pagi.
Dan saya instruksikan kepada Pak Kapolres untuk status quo, jangan ada yang masuk sebelum tim Jibom kita ini melaksanakan sterilisasi, karena dikhawatirkan ada secondary bomb atau benda yang membahayakan apabila disentuh akan meledak. Pukul 6.00 hari ini, tanggal 2 ya, 2 pelaksanaan sterilisasi. Alhamdulillah tim kami bekerja berhasil melaksanakan sterilisasi, mengamankan benda-benda atau barang-barang yang dicurigai akan menjadi ledakan. Di antaranya ada sumbu api, kemudian ada detonator api, kemudian ada beberapa benda juga di sana yang membahayakan sudah kita amankan. Termasuk detonator, Bang? Termasuk detonatornya itu detonator listrik, api, detonator api yang biasa dipakai untuk mereka menggunakan pengeboman di laut. Dan korban yang sudah meninggal juga sudah dievakuasi ke rumah sakit. Atas namanya saya lupa namanya, tapi itu nanti Pak Kapolres pasti akan memberikan statement. Dan saat ini Puslapor juga meluncur ke sana untuk mengidentifikasi jenis ledakan yang terjadi, karena itu sebagai bahan untuk melaksanakan penyidikan nantinya. Tugas kami, pasukan gegana Jibom, sudah selesai, namun masih ada PR. Kami akan musnahkan langsung atau bahasanya disposal benda yang kita temukan di lokasi yang akan apabila disimpan kita khawatir bisa menjadi ledakan. Prosedur kita apabila sudah masuk dalam investigasinya reskrim didokumentasikan dan akan kita langsung musnahkan atau disposal. Kemungkinan nanti sekitar jam 14 dari malam, pukul 10:30, 10.30 itu Pak Kapolres telepon saya menyampaikan bahwa ada ledakan di wilayahnya dia di daerah Kecamatan Kajang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.